Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Dwi Nurhalisa dengan NIM 311919189 dari kelas 2D Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit kulit. Sebelum kita beranjak mengenal macam-macam penyakit kulit, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit juga sangat kompleks, elastik, dan sensitif, bervariasi pada keadaan iklim, umur, jenis kelamin, ras, dan juga sangat bergantung pada lokasi tubuh. Kulit merupakan pembungkus yang elastik yang melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan. Kulit juga merupakan alat tubuh yang terberat dan terluas ukurannya, yaitu 15% dari berat tubuh dan luasnya mencapai 1,50 sampai 1,75 meter kubik. Rata-rata tebal kulit 1 sampai 2 mm. Penyakit kulit di Indonesia pada umumnya lebih banyak disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, parasit, dan penyakit dasar alergi. Beda halnya dengan negara barat yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor degeneratif. Lanjut ke macam-macam penyakit kulit. Di sini saya mengambil 5 penyakit kulit. Yang pertama ada eksim, dermatis, ada panu, herpes, cacar air, dan bisul. Yang pertama adalah eksim. Eksim merupakan suatu kondisi yang membuat kulit menjadi gatal, kulit kering hingga terasa terbakar. Penyakit ini biasanya lebih sering terjadi pada anak-anak, namun dapat juga terjadi pada orang dewasa. Penyakit ini biasanya banyak terjadi pada bagian kulit kepala, tangan, wajah, terutama pipi. Penyakit eksim berbeda dengan penyakit kulit lainnya karena penyakit ini bersifat kronis atau bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit ini terjadi akibat ketidakmampuan kulit untuk memperbaiki kerusakan karena mutasi gen filaggrin. Nah, tentunya di sini ada obat-obat yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit eksim ini. Yang pertama ada neomycin, yang kedua ada betamethasone, yang ketiga ada hidrokortison. Di sini saya mengambil 2 sampel obat. Yang pertama adalah betamethasone. Komposisi dari obat salep ini yaitu betamethasone 0,1%. Kontraindikasi pada salep ini yaitu hipersensitif, TB kulit, infeksi jamur, dan virus pada kulit. Nah, dalam obat ini juga terdapat efek samping. Yang pertama, tidak cocok untuk area tubuh yang ditumbuhi rambut karena bisa menyebabkan folikulitis dan meninggalkan residu berminyak pada kulit. Nah, dosis yang digunakan untuk pemakaian obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Cara memakainya dioleskan 3-4 kali sehari sampai fase akut berakhir. Lalu setelah agak kering ya si kulitnya itu, kalau udah agak mendingan dioleskan 1 kali per hari. Nah, lalu di sini ada obat yang bisa digunakan juga adalah hidrokortison. Komposisi dari obat ini yaitu hidrokortisonnya 2,5%. Lalu kontraindikasi yang terdapat pada obat ini adalah pada dermatosis yang sensitif terhadap kortikosteroid, dermatitis atopik, dermatitis seboroid, dan psoriasis. Nah, obat ini memiliki efek samping yaitu kulit terasa panas atau seperti terbakar, terasa gatal di kulit akan mengalami kekeringan, atrofi kulit akan menipis, akan terjadi pengerutan pada kulit, infeksi sekunder, stretch mark,
akan terjadi lebam, perubahan warna kulit, munculnya pembuluh darah halus di permukaan kulit. Nah, dosis yang dipakai untuk obat ini adalah 2-3 kali sehari. Oleskan tipis pada area yang berpenyakit. Nah, lalu di sini ada penyakit yang kedua, yaitu panu. Panu disebut juga sebagai Pityriasis versicolor atau Tiena versicolor. Panu sendiri terjadi karena adanya infeksi jamur Malassezia. Nah, jadi penyakit panu ini disebabkan oleh jamur Malassezia yang ditandai dengan bercak-bercak kecil, perubahan warna kulit, serta perubahan kulit bersisik. Jamur ini akan menyebabkan masalah saat tumbuh secara abnormal. Misalnya dipicu karena lemahnya sistem kekebalan tubuh atau perubahan hormon. Maka untuk menghindari penyakit ini, kita harus menjaga kekebalan tubuh dan imunitas tubuh. Dapat dilihat ya di gambar, panu itu terjadi seperti gambar di sini. Obat yang dapat digunakan yaitu Canesten, Calpanac, Mycorrhal, Decrot, dan Dactarin. Di sini saya mengambil 2 sampel, yaitu yang pertama adalah Decrot. Komposisi pada obat salep ini adalah 2% miconazole dan 1% hidrokortison. Kontraindikasi dalam obat ini yaitu penyakit tuberkulosis kulit, herpes simplex, Versilia, deing oklusif pada penderita dermatis atopik sensitif terhadap zat-zat dalam krim. Efek samping yang terdapat pada obat Decrot ini adalah sensasi kesemutan, menggelitik, menusuk-nusuk atau pembakaran kulit tanpa efek fisik jangka panjang, dan kerusakan jaringan kulit. Dosis yang dipakai pada obat ini yaitu 1-2 kali, sesuai dengan digunakannya tuh dioleskan tipis pada permukaan yang terkena panu. Lalu di sini ada Mycorrhal. Di sini ini juga sama ya, berbentuk salep, yang komposisi dari obat ini sendiri yaitu terdapat 2% ketokonazole. Indikasi pada obat ini yaitu mengobati infeksi jamur sistematik, chronic mucocutaneous candidiasis, tidak responsif terhadap nystatin dan obat lain. Efek samping yang terdapat pada obat ini adalah iritasi, pruritus, rasa terbakar, dan reaksi alergik dapat terjadi selama pengobatan dengan Mycorrhal cream. Nah, di sini juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan, mual, muntah, diare, pencernaan yang terganggu, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Nah, dosis yang dipakai dalam obat Mycorrhal ini yaitu 1-2 kali sehari setelah mandi, oleskan pada tempat yang terinfeksi. Lalu ketiga adalah ada penyakit herpes. Herpes adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka lepuh, atau luka terbuka yang berair. Herpes simplex virus (HSV) dan varicella zoster virus adalah 2 jenis virus herpes yang cukup sering menyerang manusia. Bisa dilihat di gambar di sini ya, inilah bentuk herpes. Obat yang digunakan di sini ada acyclovir, valacyclovir, dan famciclovir. Nah, di sini saya mengambil satu contoh obat yaitu acyclovir, yaitu dengan komposisi 5% acyclovir. Indikasi pada obat ini yaitu pengobatan infeksi virus herpes simplex pada kulit dan selaput bibir, dan termasuk herpes gentalis yang inisial dengan recurrent. Efek samping pada obat tersebut akan menyebabkan kulit menjadi kering dan mengelupas, nyeri dan rasa terbakar pada kulit yang terkena penyakit herpes, gatal, kemerahan, dan iritasi di area kulit yang diolesi, pembekakan di wilayah dan tungkai, sulit bernapas dan menelan.
Dosis yang dipakai oleh obat ini adalah dioleskan 5 kali per hari. Jadi dioleskannya tuh setiap 4 jam sekali ya, tanpa dosis malam. Ini juga cara penggunaannya itu dioleskan di area yang terkena herpes dengan tipis. Lanjut ke penyakit yang nomor 4, yaitu cacar air. Cacar air disebabkan oleh virus versicle zoster yang merupakan anggota keluarga virus herpes. Jadi cacar air dan herpes itu disebabkan oleh bakteri yang hampir sama, masih satu keturunan. Virus ini juga menyebabkan herpes zoster pada orang dewasa. Cacar air dapat menyebar dengan sangat mudah kepada orang lain. Setelah seseorang terluka, orang tersebut akan melewati masa inkubasi selama 10-12 hari. Setelah itu akan muncul tanda kulit melepuh sampai semua lepuh berkerak. Penyakit cacar air dapat menular jika kita menyentuh cairan dari cacar air atau jika seseorang dengan penyakit batuk atau bersin di sekitar kita. Nah, obat yang dapat digunakan untuk mengatasi cacar air ini adalah obat antihistamin dan paracetamol, lotion kalamin, dan obat imunoglobulin. Nah, di sini saya mengambil satu contoh obat, yaitu lotion kalamin. Komposisi yang terdapat pada lotion kalamin ini yaitu kalamin 5%, zinc oxide 10%, dan diphenhydramine HCl 2%. Kontraindikator yang terdapat pada lotion kalamin ini yaitu hypersensitif. Efek samping yang terdapat pada lotion kalamin ini akan terjadi pembekakan pada wajah, bibir, tenggorokan atau lidah, raung kulit, dan bisa menjadikan gatal-gatal pada area kulit. Nah, dosis yang dipakai untuk lotion kalamin ini yaitu dioleskan pada bagian yang gatal 2-4 kali sehari setelah mandi. Yang terakhir ada penyakit bisul. Nah, bisul adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut. Pada beberapa orang, Staphylococcus aureus dapat ditemukan pada kulit dan di dalam lapisan hidung tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Infeksi baru akan terjadi jika bakteri masuk hingga ke folikel rambut, misalnya melalui luka gores atau gigitan serangga. Obat yang digunakan untuk mengatasi bisul ada gentamicin dan ada mupirocin. Gentamicin obat salep juga, kandungan di dalamnya yaitu gentamicin sulfate yang ekuivalen dengan 1 mg 0,1% gentamicin. Indikasi yang terjadi pada gentamicin ini untuk mengobati kulit yang terkena bisul dan iritasi. Efek samping pada obat ini akan meliputi iritasi ringan pada kulit, menjadikan kulit kemerahan dan sedikit gatal-gatal. Dosis yang digunakan untuk gentamicin ini, penggunaan obat harus sesuai dengan petunjuk dokter. Salep gentamin dioleskan tipis pada daerah yang sakit sebanyak 3-4 kali sehari sampai tercapainya kesembuhan. Lalu di sini ada mupirocin. Komposisi yang terdapat pada salep ini adalah mupirocin 2%. Indikasinya salep mupirocin yang diproduksi oleh PT Epsilon diindikasikan untuk perawatan luka dan infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri seperti impetigo, folliculitis, furunculosis. Salep ini juga bekerja dengan menghentikan pertumbuhan bakteri tertentu dengan menghilangkan sintetis protein. Efek samping yang terdapat di sini, rasa tersengat dan panas di kulit, akan terasa gatal dan kulit kering. Dosis yang dipakai dioleskan 3 kali per hari selama 10 hari berturut-turut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.